alasan untuk berhenti di dalam berdakwah. Dan sangat penting sekali untuk menghindari penyakit-penyakit memang yang sering terjadi pada para kiai, para ulama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Terutama rasa syukur itu saya pribadi panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini tim Geria Sehat Al-Hijrah Cilacap diberi kesempatan dan diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir datang ke pondok pesantren Bumi Sholawat Siti Hinggil Bantarsari. Alhamdulillah saya diizinkan untuk bertemu dengan langsung pimpinan pondok pesantren. Beliau adalah Kiai Haji Raden Mas Muhammad Salim Al-Qasimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau bercerita ada keluhan di dalam tubuhnya. Nah, alhamdulillah kita diberikan izin untuk menerapi beliau dan kita bisa dengarkan bersama kesaksian beliau sebelum dan sesudah diterapi dengan metode PAZ dari Geria Sehat Al-Hijrah. Monggo Pak. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali dengan datangnya tim kesehatan ya dari Al-Hijrah. Geria Sehat Al-Hijrah. Alhamdulillah dengan sistem metode terapi sunnah nabawi, sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan oleh tim kesehatan terapi Al-Hijrah memang benar-benar sangat efeknya sangat terbukti ya. Makanya saya undang kembali ke sini untuk menterapi anak saya ya. Karena memang untuk kebiasaan para kiai itu kan memang jarang berolahraga ya, sehingga kegiatannya hanya mengajar ngaji terus ngimami sholat tanpa mengeluarkan berolahraga tanpa mengeluarkan keringat, sehingga mungkin dari situlah karena para kiai itu rata-rata tidak mengerti tentang ilmu kesehatan, hanya dalam bidang agama. Nah, karena tidak mengerti mungkin bertumbuk-tumbuk jadi rasanya badan ini kaku begitu, badan kaku terasa kebas. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerahnya kepada kita semua sehingga saya dipertemukan dengan tim terapi kesehatan Al-Hijrah dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah saya sebagai saksinya ya, bahwa baru sekali terapi sudah sangat terasa sekali, dan itu pun masih satu hari ya, masih satu hari sudah sangat terasa sekali apa yang saya rasakan. Yang tadinya di badan ini terasa sakit, ada yang rasanya tulangnya agak menceng-menceng, ini udah lurus ya. Alhamdulillah ya, dan dengan bekamnya yang memang sungguh sesuai dengan aturan-aturan metode bekam yang dianjurkan, itu saya berikan apresiasi sangat bagus ya. Dan insya Allah mungkin saya anjurkan juga dengan kepada seluruh para kiai, para ulama yang khususnya ada di wilayah Cilacap, insya Allah ya, apabila ada keluhan silahkan datang ke tim kesehatan terapi Al-Hijrah. Insya Allah terpercaya, amanah, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Oke. Jadi perlu diketahui bahwasanya Pak Yai itu sebenarnya kita datang ke sini dalam rangka silaturahmi. Kita diajak sama teman dari Mas Agus dari Pontianak. Beliau ingin silaturahmi ke beliau, tapi memang Allah memberikan jalan yang artinya Pak Yai itu ada semacam banyak keluhan lah ya Pak Yai, ya terutama di area asam lambung ya. Dari situ kita terpanggil untuk berusaha menawarkan. Alhamdulillah beliau welcome dan sangat luar biasa, orangnya sangat tawadu. Nah, dari situ kemarin kita terapi, dan setelah terapi alhamdulillah gimana rasanya? Pertama kali diterapi gimana? Jadi begini. Atau sebelum dengan terapi yang Anda pikirkan itu apa ketika kita menawarkan metode yang mungkin masih asing ya? Saya memang sudah lama berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemukan seseorang yang memang dia bisa menterapi ya. Saya sudah, apalagi ini saya mau umroh kan. Tetapi hal itu alhamdulillah Allah kabulkan. Ya, sudah beberapa bulan ini saya berdoa kepada Allah untuk bisa ditunjukkan orang yang bisa menterapi badan supaya sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah 2 hari
kurang pemberakan dari hari-hari umroh ya. Nanti malam saya berangkat dengan 60 jamaah ini masalahnya ya. Nah, ini kemarin saya dipertemukan ya dengan beliau yang ikut bersilaturahmi ke sini bersama dengan Ustadz Agus ya dari Pontianak. Begitu beliau menawarkan, melihat saya mungkin kurang enak badan, terus beliau menawarkan metode syariah ya, metode sunnah, dan saya mau, alhamdulillah begitu saya rasakan memang benar-benar terbukti langsung ya, tidak pakai lama. Ini kehendak Allah katanya. Mungkin karena kita besok nanti sore ini ya jam 8 akan berangkat umroh ini ya. Dan seluruh keluhan-keluhan yang saya rasakan ini memang hilang ya, 80% hilang. Itu saya jujur apa adanya ya, 80% hilang, dan saya benar-benar merasakan badan sekarang lebih fit ya, dan ada memang gerakan-gerakan olahraga yang harus saya jalankan sesuai dengan apa saran dari tim Al-Hijrah ya, tim kesehatan terapi Al-Hijrah itu. Masya Allah, subhanallah ya, semoga Allah berkahi kita semua, dan semoga metode pengobatan, metode terapi, metode kesehatan ini bisa selalu berkembang terus jaya hingga anak cucu kita semua, dan mengibarkan bendera sunnah baginda Rasulullah SAW. Oke, amin. Mungkin banyak yang bertanya, metode seperti apa sih yang kita terapkan atau kita pakai untuk menerapi Pak Kiai? Jadi sebenarnya gini, kita itu bukan penyembuh, kita hanya sebagai terapis itu hanya mengikhtiarkan dengan metode yang sudah gurunda kami pelajari, yaitu Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pahala akan terus mengalir ke beliau dengan banyaknya umat yang terbantu dengan metode PAZ ini. Jadi PAZ itu fokusnya hanya memperbaiki struktur rangka supaya dalam posisi yang normal. Karena ketika posisi rangka ada penyimpangan pasti akan banyak keluhan. Nah, sehingga ketika struktur rangka itu kita normalkan, insya Allah sistem tubuh akan bekerja dengan baik. Jadi keluhan-keluhan yang dirasakan perlahan akan hilang dengan sendirinya. Catatannya adalah kebiasaan keseharian harus kita perbaiki. Dari pola duduk, pola jalan, tidur, segala macam kita perbaiki, pola makan. Makanya pola hidup sehat itu penting sekali. Makanya dari itu, alhamdulillah ini adalah yang kedua kali panggilan Pak Yai, kita datang ke sini selang sehari untuk menerapi Pak Yai. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk menerapi putra beliau. Alhamdulillah juga progresnya yang tadi gimana Pak Yai, putra jenengan setelah terapi sebelum dan sesudahnya? Alhamdulillah sangat merasakan banyak sekali perbedaan. Yang tadinya terasa sakit, yang tadinya terasa sesak nafasnya ya, sekarang sudah longgar, dan yang sakit itu sudah 80%. Alhamdulillah. Seperti itu. Dan ini nyata ya. Kalau nggak nyata, saya undang lagi kemarin. Alhamdulillah. Ini karena saya jarang orang yang baru diterapi dalam keadaan 1 hari itu bisa merasakan langsung. Ya, saya dalam keadaan 1 hari itu diterapi langsung terasa. Makanya saya undang kembali. Ya, alhamdulillah juga pagi ini berkesempatan Pak Yai itu sama sekali belum pernah merasakan terapi bekam. Nah, pagi ini kita paksa untuk, ayo Pak Yai coba terapi bekam. Ini adalah terapi sunnah yang seharusnya umat Islam itu harusnya menerapkan ketika sakit. Coba bekam. Mau Kiai kesan-kesan untuk setelah diterapi bekam? Ya, alhamdulillah. Tadinya begini, tadinya itu kan saya sering mendapat kabar ya dari teman juga ya yang menakut-nakuti tentang bekam itu. Orang di bekam langsung tumbang kan, tentang sakit. Tapi itu menjadi pikiran bagi saya udah lama. Wah, jangan-jangan benar juga dikatakan orang kan. Ternyata setelah berjalan beberapa tahun, tadi saya memberikan diri untuk dibekam dengan penjelasan yang memang metodenya itu sangat sunnah ya, sangat sesuai. Dan ketika saya tadi dibekam itu, memang terasa semuanya pada titik-titik syaraf-syaraf atau urat-urat mungkin pelayanan daerah yang kurang normal itu langsung terasa semuanya itu. Dan dia tidak terasa sakit. Tidak terasa sakit dan badan tidak terasa lemas, tapi badannya terasa ringan. Tadinya saya rasanya berat banget, terutama di ini ya, di pinggul ya. Terus di ini terasa berat, terus nafas terasa sesak. Nah, ternyata ketika setelah dibekam itu, subhanallah, rasanya sangat ringan sekali. Bagaikan ini orang yang tidak pernah olahraga, suling olahraga tahunan gitu. Berarti benar-benar metode bekam ini adalah metode yang diwariskan oleh Rasulullah SAW ya, untuk umatnya. Untuk apa? Supaya umatnya itu memang benar kata beliau itu, untuk rutinitas berbekam itu dijalankan, supaya
ada saluran-saluran aliran darah yang mungkin tersumbat ya, mungkin secara medis itu nanti bisa normal kembali. Dan ini sangat berpengaruh kepada orang-orang yang memiliki kebas itu ya, kebas atau asam urat. Nah, ini kan tadi saya kebas ini kan. Begitu alhamdulillah dibekam, terus ada metode teknik terapi untuk perbaikan struktural ini, alhamdulillah ini 80%. Alhamdulillah. 80% langsung gini. Ini barusan langsung ya. Nah, nanti kalau ke sana kita jalankan terus kan. Betul, iya. Yang penting PR yang sudah kita berikan, PR. Nah, jadi PR itu menyesuaikan penyimpangan tubuh si pasien sendiri, termasuk Pak Yai tadi kan memang secara struktur rangka ada permasalahan, mungkin karena kebiasaan aktivitas keseharian yang terlalu bungkuk atau mungkin pernah jatuh, atau itu kan mengakibatkan penyimpangan di dalam struktur rangka. Nah, kita perbaiki, kita luruskan, tetapi tidak semudah itu memang keseharian kita juga harus diperbaiki. Pokok pesan-pesan terakhir buat teman-teman Pak Yai supaya untuk menjaga kondisi tubuh itu selalu tetap terjaga dan struktur rangka tetap dalam kondisi yang normal. Ya, untuk seluruh para jamaah ya, terutama dan khususnya untuk para kiai, para ulama ya, se-Nusantara khususnya di Kabupaten Cilacap, bahwa kesehatan ini sangatlah penting. Seperti yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu ada dua ya, ilmu syariat dan ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, makanya kita sebagai pendakwah, pengajar dan mubalik dan penyampai amanah risalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa sempurna untuk mendakwahkan agama kecuali dalam keadaan badan sehat. Ya, dalam keadaan badan sehat ini insyaallah ketika kita mengajarkan ilmu, baik di tempat yang kita duduk, baik ada undangan dimanapun tempat kita ini untuk mengajarkan mendakwahkan ilmu, insya Allah kalau badan dalam keadaan sehat, semua akan tersampaikan dengan jelas dan dengan rapi sehingga bisa dipahami oleh umat dan tidak lagi mengalami sesuatu hambatan yang menjadikan kita ini alasan untuk berhenti di dalam berdakwah. Dan sangat penting sekali untuk menghindari penyakit-penyakit memang yang sering terjadi pada para kiai, para ulama ya, karena memang kalau mengajarkan duduk terus dia. Sehingga mungkin otot-otot saraf itu kan kaku, tidak pernah ini lentur kan. Nah, sehingga dengan metode penerapan kesehatan yang dilakukan oleh tim terapi kesehatan Al-Hijrah ini, insya Allah dia terbukti dengan bagus dan dengan baik, sehingga semua struktur sistem syaraf ataupun tulang-tulang ini bisa rapih dengan bagus. Itu nanti akan menghindarkan penyakit-penyakit yang sering dialami oleh ulama, yaitu stroke, terus kebas, asam urat, asam lambung dan lain-lainnya. Nah, makanya mari dengan bersama tim terapi Al-Hijrah ya, ini kita bersama-sama untuk bisa menyehatkan badan supaya dakwah kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semuanya. Begitu. Oke, terima kasih jazakumullah khairan Kiai atas kepercayaannya, atas kesempatannya. Ini sangat luar biasa, Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih, saya doakan Kiai serta keluarga, santri semuanya, jamaah selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.